Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 2 Samuel pasal 3 ayat 8, 9 dan 10. Demikianlah sabda Tuhan. Abner sangat marah karena perkataan Isboset itu, katanya. Apakah aku kepala anjing yang memihak Yehuda? Sampai sekarang aku menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menyalahkan aku terkait dengan perempuan itu. Kiranya Allah menghukum Abner dengan berat, bahkan lebih lagi. Jika tidak kulakukan bagi Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepadanya, memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan takhta Daud atas Israel dan Yehuda, dari Dan sampai Berseba. Bacaan firman Tuhan saat ini diberi tema rela memikul salib. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Abner adalah panglima Saul, raja Israel yang tentunya turut memusuhi Daud. Ia menjadi sosok yang memegang peranan penting dalam setiap pertempuran antara keluarga Saul dengan keluarga Daud. Namun kekecewaannya kepada Isboset anak Saul membuatnya berbalik memihak Daud dan bersumpah untuk menjadikan Daud sebagai raja atas seluruh Israel. Kisah selanjutnya, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Daud tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan membuat situasi berbalik arah, yakni orang yang memusuhinya di peperangan menjadi akses terbesar untuk memunculkannya sebagai raja atas Israel. Kita sering berpikir bahwa musuh tidak pernah mendatangkan sesuatu yang baik, melainkan hanya membuat hidup kita lebih buruk. Namun melalui kisah ini Tuhan mencelikkan mata hati kita bahwa di balik kata musuh terdapat jendela Tuhan terbuka untuk membuat kita melakukan terobosan pandangan untuk lebih memahami kehendak Tuhan. Namun seringkali kepicikan pikiran atau kemarahan membutakan mata hati kita. Seringkali kita tidak mengerti jalan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi keterbukaan hati membuat kita jauh lebih mudah untuk memahaminya. Semakin luas keterbukaan hati kita, semakin jauh jangkauan pandangan mata rohani kita, sehingga kita dapat mengerti bahwa Tuhan tidak begitu saja mengizinkan orang-orang yang membenci dan menyakiti tanpa ada maksud Tuhan di dalamnya. Di manakah kebesaran sebuah pengampunan tanpa adanya hati yang terluka? Di manakah teladan kasih yang sempurna tanpa hadirnya musuh dalam hidup? Yesus dikelilingi oleh mereka yang berteriak dengan penuh kebencian, "Salibkan dia, salibkan dia." Tetapi dengan membiarkan diri disalib, disitulah kasih yang agung ditunjukkan. Yesus tidak bereaksi terhadap kebencian dan caci maki yang dilontarkan kepadanya, melainkan membiarkan dirinya diperlakukan sedemikian rupa sampai rencana Bapa digenapi di dalam hidupnya. Yesus menerima jalan salib itu dengan rela.
Dia menjalani penderitaan itu dengan penuh ketaatan kepada Bapa. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, demikian pula dengan Daud ketika Simei mengutuki dan melemparinya dengan batu. Hal ini menimbulkan kemarahan besar Abisai pegawai Daud. Tetapi Daud hanya berkata, biarlah ia mengutuki. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Lalu Daud melanjutkan perjalanannya, sementara Simei terus mengutukinya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, bukankah banyak di antara kita bereaksi seperti Abisai yang penuh dengan kemarahan dan ingin menghentikan perjalanan untuk sekedar membalas sakit hati yang ada? Teladanilah Daud, tanggalkan panas hati dan lanjutkan perjalanan hidup kita untuk makin mendekat kepada rencana Tuhan. Ingat, kita tidak memiliki hak untuk menanyakan keberadaan Simei dalam hidup kita. Kita hanya memiliki hak untuk membiarkannya menghentikan langkah kita untuk lebih mengenal rencana Tuhan. Mari kita membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya untuk menggenapi rencananya yang terindah bagi kita, sekalipun di luar jangkauan pengertian atau pemahaman kita. Mari kita bangun karakter sabar dan rela ketika kita dimusuhi atau diperlakukan dengan tidak adil, karena semua itu diizinkan oleh Tuhan. Karena itu marilah kita lakukan memikul salib dengan sabar, rela, dan taat, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita dengan rela menderita, bahkan rela memikul salibnya sebelum ia disalibkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berikanlah kami kesabaran dan kerelaan untuk menerima sikap permusuhan orang lain, sehingga kami bisa lebih mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih. Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden agar dalam menjalankan tugasnya takut akan Tuhan, sehingga kehendak-Mu sajalah yang dilakukannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.